Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi tentang asas-asas berpikir atau konun dalam logika. Sebelumnya, kami dari kelompok 2, kelas A2 AKR, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang beranggotakan Yeni Syitatul Syadiah dengan NIM akhir 04, Vina Sylvia dengan NIM akhir 05, dan Fitri Fatmawati dengan NIM akhir 06. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya, Vina Sylvia. Sebelumnya, logika adalah ilmu dan kecakapan menalar, berpikir dengan tepat. Sasaran dalam bidang logika yaitu kegiatan pikiran atau akal budi manusia. Dengan berpikir dimaksudkan kegiatan akal untuk mengolah pengetahuan yang telah kita terima melalui panca indera dan ditujukan untuk mencapai kebenaran. Jadi, dengan istilah berpikir ditujukan suatu bentuk kegiatan akal yang khas dan terarah. Melamun tidaklah sama dengan berpikir. Demikian pula merasakan pekerjaan panca indera, melihat, mendengar, dan sebagainya. Dan kegiatan ingatan dan hayalan, meskipun itu semua penting sekali untuk dapat berpikir. Pengertian asas berpikir. Patokan pokok logika disebut asas berpikir. Asas adalah pangkal atau asal dari mana sesuatu itu muncul dan dimengerti. Berpikir, rationing, reasoning, atau al-istidlal ialah berbicara dengan diri sendiri di dalam batin, atau aktivitas manusia berpikir adalah membanding, menganalisis, serta menghubungkan proposisi yang satu dengan lainnya. Dapat dirumuskan bahwa berpikir adalah proses kerja otak dalam menghadapi masalah untuk mendapatkan ilmu yang benar. Jadi, pengertian dari asas berpikir ialah pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Kapasitas asas ini bagi keseluruhan berpikir adalah mutlak, dan salah benarnya suatu pemikiran tergantung terlaksana tidaknya asas-asas ini. Ia adalah dasar daripada pengetahuan dan ilmu. Perkenalkan, nama saya Yeni Syitatul Syadiah dengan NIM akhir 04. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pemikiran. Macam-macam pemikiran dibagi menjadi dua, yaitu pemikiran langsung dan pemikiran tidak langsung. Pemikiran langsung adalah pemikiran yang hanya menggunakan satu pangkal pikir atau langsung disimpulkan. Asas pemikiran ini pada ilmu logika banyak dibicarakan pada konversi, inversi, kontraposisi dalam keputusan. Kedua, pemikiran tidak langsung. Pemikiran tidak langsung adalah pemikiran yang mempergunakan lebih dari satu pangkal pikir. Jadi, pemikiran yang mempergunakan banyak keputusan atau minimal lebih dari satu keputusan untuk mendapatkan kesimpulan. Selanjutnya yaitu asas-asas pemikiran. 1. Asas identitas atau principium identitas sama dengan konun zatiyah. Ia adalah dasar dari semua pemikiran dan bahkan asas pemikiran yang lain. Kita tidak mungkin dapat berpikir tanpa asas ini. Prinsip ini mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan lainnya. Contoh, jika kita mengakui bahwa sesuatu itu Z, maka ia adalah Z, bukan A, B, atau C. Rumusan akan berbunyi, bila proporsi itu benar, maka benarlah ia. 2. Asas kontradiksi atau prinsipum kontradiktoris sama dengan konun tanakut. Prinsip ini mengatakan bahwa yang mengingkari sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jika mengakui bahwa sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat sebagaimana disebut asas identitas. Dengan kata lain, dua kenyataan yang kontradiktoris tidak mungkin bersama-sama secara simultan. Jika hendak kita rumuskan, akan berbunyi tidak proposisi yang sekaligus benar dan salah. Contoh, kursi yang terbuat dari kayu
dan meja juga terbuat dari kayu. Pernyataan tersebut tidak bisa disamakan karena kegunaannya berbeda. 3. Asas penolakan kemungkinan ketiga atau prinsipum exclusi terti sama dengan konun imtina. Asas ini mengatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak. Bila pernyataan dalam bentuk positifnya salah, berarti ia memungkiri realitasnya. Atau dengan kata lain, realitas ini bertentangan dengan pernyataannya. Dengan begitu, maka pernyataan bentuk ingkarlah yang benar, karena ia sesuai dengan realitasnya. Contoh, jika terdapat dua pendapat yang bertentangan, seperti contoh pada asas kedua tadi, yaitu asas kontradiksi, maka di samping keduanya tidak mungkin semuanya benar, juga tidak memungkinkan keduanya salah, maka tidak mungkin pula pada pendapat yang ketiga. 4. Asas cukup alasan atau prinsipum rationis sufficientis. Menurut asas ini, adanya sesuatu itu pastilah mempunyai alasan yang cukup. Demikian juga jika ada perubahan pada keadaan sesuatu. Dengan kata lain, bahwa di dalam ini tak mungkin ada yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa alasan yang cukup. Contoh, suatu benda jatuh ke tanah. Alasannya karena ada daya tarik bumi dan benda itu tidak ada yang menahannya. Jika kita rumuskan, akan berbunyi suatu proposisi selalu dalam keadaan benar atau salah. Sekian dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi tadi, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.